Kita mengharapkan kemajuan negara kita ini adalah sebenarnya bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita yang akan menikmati segala kenyamanan, segala kemajuan yang ada pada negara kita, ya. Itu yang sebenarnya yang kita mahukan. Kita tidak mahu anak kita mewarisi apa yang kita ada sekarang ini. Maksudnya kemiskinan itu bukan untuk diwarisi. Kalau kekayaan untuk diwarisi tidak apa-apa, ya. Tetapi kemiskinan itu bukan untuk diwarisi. Kerana itu daripada sekaranglah untuk kita memajukan, ataupun yang kita lihat Bapak Presiden memajukan Indonesia adalah untuk anak cucu kita. Kita harus dukung semua itu, guys, ya. Rozul Channel. Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2045 70% penduduk kita ini akan ada di perkotaan. 70%. Kalau dunia di tahun 2050 80% penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Apa yang akan terjadi? Beban kota akan menjadi sangat berat. Benar, guys. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia, sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa maupun di Amerika, kota-kota yang mencekam karena penganggurannya banyak, ya, karena homeless-nya banyak. Dan kita tidak ingin itu terjadi di negara kita, Indonesia. Oke, guys, kita lihat di sini, ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Pak Jokowi. Dia mengatakan bahawa Indonesia akan menjadi negara maju ataupun Indonesia emas pada tahun 2045. Kalau sekarang 2024, berarti sekitar hampir 20 tahun saja lagi, ya. Itu adalah target Indonesia untuk menjadi Indonesia emas ataupun Indonesia negara yang maju di dalam dunia ini, antara negara yang maju dalam dunia ini, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden ada betulnya, karena 70% nanti rakyat Indonesia semua akan tinggal di kota, ya. Kurang yang akan tinggal di desa. Maknanya 30% yang tinggal di desa, 70% yang akan tinggal di kota. Makanya Bapak Presiden menyiapkan ibu kota Nusantara, dan juga kita sudah tahu sekarang ini pun sudah ada Jakarta sudah ada, dan ibu kota Nusantara pun sudah ada. Berarti di sini tidak mustahil apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi itu menjadi kenyataan, bahawanya nanti ramai orang akan berpindah ke ibu kota dan banyak yang akan bekerja di ibu kota, ya. Ini kita lihat bagaimana IKN ini sudah dibangunkan untuk persediaan. Kalau bukan untuk kita, ya, kalau kita seperti saya sudah umur 43 tahun, mungkin untuk persediaan itu bolehlah saya katakan, kalau diberikan umur yang banyak lagi oleh Allah SWT, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, insya-Allah, ya, bisa bertemu untuk Indonesia emas. Tetapi kita mengharapkan kemajuan negara kita ini adalah sebenarnya bukan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita yang akan menikmati segala kenyamanan, segala kemajuan yang ada pada negara kita, ya. Itu yang sebenarnya yang kita mahukan. Kita tidak mahu anak kita mewarisi apa yang kita ada sekarang ini. Maksudnya kemiskinan itu bukan untuk diwarisi. Kalau kekayaan untuk diwarisi tidak apa-apa, ya. Tetapi kemiskinan itu bukan untuk diwarisi. Kerana itu daripada sekaranglah untuk kita memajukan, ataupun yang kita lihat Bapak Presiden memajukan Indonesia adalah untuk anak cucu kita. Kita harus dukung semua itu, guys, ya. Okey, kita lanjut apa yang dikatakan Bapak Presiden. Mari. Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman dihuni, dan juga lovable. Orang yang berkunjung ke sana senang pengen kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di situ juga sangat mencintai kotanya, karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. Ini kita lihat. Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di negara kita itu sudah mulai macet.
Ya, benar. mulai macet. Pak Wali Kota Balikpapan Jakarta, udah macet. Bandung, macet. Pontianak, Kalimantan pun macet. Saya dengar sudah. Sebentar guys, saya pergi ke Kalimantan, di Pontianak itu pun Masya Allah guys, macet ya. Macet di Pontianak itu. Di kota Pontianak itu, bayangkan ya, motornya, wow, sudah kayak, kalau sore-sore itu time waktu pulang kantor, seperti semut ya. Motor saja, belum lagi mobilnya. Itu saya baru lihat di Pontianak. Di Bandung lagi belum. Di Jakarta lagi parah ya. Karena itu kita lihat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan ya. Semoga di sana nanti kita lihat jalan-jalan yang disediakan sebelum siap lagi sudah lebar ya. Kita lihat sudah ada 5 jalur, 4 jalur ya. Sudah siap dibangunkan ya jalan-jalannya. Surabaya sudah macet, Pak Wali. Sudah. Sampun Pak. Sudah. Bandung, Apa lagi? Pak Wali Kota Bandung, Lagi udah parah Bandung. macet. Sudah. Medan, Pak Wali ada. Kota Medan ada macet. Oh Pak Wali, macet. Semuanya sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi massal, transportasi umum itu harus disiapkan. Ya. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Wow. Saya sampai apal. Benar. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama, itu per kilometer, yang MRT yang bawah tanah itu 1,1 triliun rupiah per kilometer. Untuk 1 kilometer saja, untuk MRT bawah tanah itu 1,1 triliun rupiah ya. Gila guys. Kalau sekarang lagi rasanya lagi mahal ya. Lagi meningkat harganya. Kalau sekarang saya fikir 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang sudah 2,3 triliun per kilometer. 1 kali lipat. Tolong tunjuk jari. Kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya? 1 kilometer 2,3 triliun. Nasib baik sudah buat awal ya. Sudah Kalau bikin awal. LRT yang kita bangun di Jakarta, yang kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di Inka, itu kurang lebih 600 miliar per kilometer. Siapa yang 600 sanggup? miliar ya. Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari. Rekamannya. Saya beri sepeda. Baik sepeda. Nggak ada yang mampu. Apalagi Cantiknya. kereta cepat. Kereta Kereta cepat berapa? itu juga itu justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu 780 miliar per kilometernya. Oh, bentar. 700 miliar rupiah ya untuk 1 kilometer kereta cepat ya. Tetapi MRT itu yang lagi mahal ya, karena dia di bawah tanah ya. Wow. Oleh sebab itu sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. ART ya. Ya. Tidak pakai rel, tapi pakai magnet. Itu maksudnya. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, 3 gerbong, atau 1 gerbong. Nah ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50%, APBN 50% misalnya.
Karena kalau tidak, sepuluh 20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Ya, benar. Itu benar sekali. Pasti macet. 10 ataupun 20 Nggak tahun percaya, akan datang. kita lihat nanti. Kalau nggak kota-kota siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi massalnya. Cantik ya di sini. Lapangannya cantik ya di sini. Yang kedua, yang berkaitan dengan kota masa depan itu seperti apa? Ya. Apa? Banyak di antara kita masih banyak yang keliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high rise buildingnya. Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru. Kota yang baik adalah kota yang ramah pejalan kaki. Kota yang baik adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota yang ramah terhadap pesepeda. Kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Ya, kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Forest City lah ya, kayak gitu ya. Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan. Ada trotoar, semua paving block semuanya. Iya. Ada mestinya sekarang ini penggunaan paving grass akan lebih baik, akan lebih hijau. Ada pedestrian, nggak ada pohonnya. Sehingga kita ini negara tropis, panas. Sehingga nggak ada yang mau yang berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu, kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota. Dan saya senang Balikpapan termasuk kota yang saya senangi karena kehijauannya sangat baik. Juga Itu yang diimpikan. Surabaya juga, saya kira Wah. Penampakan waktu yang malam tu lain-lain cantik saya ya tunggu. kotanya. Ya, termasuk nantinya IKN itu akan menjadi ibu kota. Konsepnya ibu kota terhijau di dunia karena memang jembatannya. konsepnya adalah kota Nusa Rimba, betul-betul hijau betul. Kalau kita konsisten terhadap konsep awal dari pembangunan ibu kota Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kembali lagi, harus hijau, harus teduh, ramah terhadap pejalan kaki, ramah terhadap pesepeda, memiliki hutan kota, memiliki alun-alun dan taman yang luas. Itu konsep ke depan mesti seperti itu. So, okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, jelas yang kita lihat bersama dalam beberapa tahun terakhir, kita lihat Indonesia telah menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia ya, termasuk tetangganya di Asia Tenggara. Dan salah satu pandangan yang semakin berkembang yang kita semua lihat adalah keyakinan bahawa kita lihat Indonesia sedang dalam jalur yang sangat tepat untuk menjadi negara yang maju. Dan ini bukan dari kata-kata saya guys, tapi ini adalah daripada kata-kata pengamat ekonomi melihat potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Dari segi ekonomi,
infrastruktur hinggakan sumber daya manusianya. Dan jelas yang kita perhatikan, yang kita lihat sekarang ya, adalah kepimpinan beberapa presiden terakhir ini dan telah fokus pada pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Dari pembangunan jalan tol kita lihat, iaitu bandara hingga proyek kereta cepat, dan IKN Indonesia telah menunjukkan komitmen besar untuk meningkatkan kualitas iaitu infrastruktur nasional. Dan kerana itulah guys, tidak sedikit yang berpendapat bahawa Indonesia tengah mempersiapkan dirinya untuk menjadi hub ekonomi regional. Dan satu lagi ya guys, kenapa bisa disebut Indonesia menjadi harapan masa depan? Kenapa? Secara keseluruhan kita lihat ya, ramai yang memandang Indonesia sebagai negara yang sedang menuju masa depan yang cerah dengan kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, kita lihat ya, pembangunan infrastruktur yang agresif dan populasi muda yang inovatif. Dan kerana itulah kita lihat Indonesia dinilai memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju. Dan kerana itu saya sebagai tetangga guys, dengan Indonesia tumpang kagum dan tumpang bangga kerana Indonesia bakal menjadi negara maju di ASEAN ini. Jadi bagaimana pandangan teman-teman berkaitan Indonesia bakal menjadi negara maju pada tahun 2045, akan bakal menjadi Indonesia emas? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.